Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Eka Putri dengan NIM O1A1200063 dari kelas B. Langsung saja, saya akan menjelaskan gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui apa itu rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut, untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Selain peran utamanya dalam asupan dan pencernaan awal makanan, mulut dan strukturnya sangat penting pada manusia untuk pembentukan bicara. Struktur mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa struktur, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Selanjutnya, esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan organ berbentuk pipa yang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Dan selanjutnya, lambung. Apa itu lambung? Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil. Lambung ini berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung pula merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan manusia. Dan selanjutnya, usus halus. Usus halus adalah bagian dari usus, tempat 90% pencernaan dan penyerapan makanan terjadi. 10% lainnya terjadi di perut dan usus besar. Fungsi utama usus halus adalah penyerapan nutrisi dan mineral dari makanan, di mana pencernaannya melibatkan dua bagian yang berbeda. Dan selanjutnya, usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum, kantong yang membentukkan ileum, atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Dan selanjutnya, rektum. Rektum adalah bagian dari pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran sebelum buang air besar atau dalam hal ini BAB. Dan selanjutnya, anus. Anus adalah pembukaan yang dilewati oleh kotoran saat kotoran meninggalkan tubuh. Anus juga merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Nah, selanjutnya kita bahas enzim yang terlibat di organ pencernaan, di mana enzim tersebut yaitu meliputi enzim amilase. Enzim amilase ini diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Yang kedua, enzim protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino asid. Yang ketiga, enzim lipase. Enzim ini adalah enzim yang dapat bekerja dengan mengkatalis hidrolisis ikatan ester. Yang keempat, enzim maltase. Enzim maltase yang berperan dalam proses pemecahan maltosa atau gula malt menjadi glukosa, gula sederhana di usus kecil. Yang selanjutnya, laktosa adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Dan terakhir merupakan enzim sukrase, adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus, di mana fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Dan selanjutnya, jenis penyakit. Jenis penyakit yaitu yang pertama, penyakit Fabry. Penyakit Fabry adalah penyakit genetik yang jarang berlaku, tetapi ia adalah penyakit yang serius. Penyakit ini dihasilkan dari penimbunan lemak yang disebut Globotriea oscilloceramis atau GL3 dalam pembuluh darah, ginjal, jantung, saraf, dan organ lainnya. Penyebab penyakit Fabry ini disebabkan oleh mutasi genetik yang mengakibatkan defisiensi enzim yang disebut dengan alpha galaktosidase A atau A-gal-A. Cacat genetik
menyebabkan tubuh tidak cukup membuat enzim ini mengarah pada penumpukan jenis lemak yang disebut Globotriae oscillceramide atau GB3 atau GL. Gangguan genetik disebabkan oleh mutasi atau perubahan pada bagian DNA. Yang selanjutnya, obat. Obatnya yaitu meliputi Galafold. Galafold atau Migalastato alpha-galactosidase A atau alpha-Gal-A, pendamping farmakologis, mengandung migalastate hidroklorid sebagai bahan aktif, iminosugar dengan berat molekul rendah dan analog dari galaktosa terminal Globotriae silceramide atau GL3. Nama kimianya adalah plus minus 2R, 3S, 4R, 5S. Molekulnya yaitu C6H13NO4. Di mana cara kerja atau penyerapan, yaitu setelah pemberian dosis oral Galafold 1-2-3 mg, bioavailabilitas absolut atau AUC dari migalastat adalah sekitar 75% dan waktu konsentrasi plasma ke puncak kira-kira 3 jam plasma paparan. Dan selanjutnya, migalastate ini menunjukkan dosis proporsial meningkat pada dosis oral dari 75 mg sampai 1250 mg atau dosis 0,5 hingga 8,3 kali lipat dari yang disetujui dosis yang dianjurkan. Migalastate tidak menumpuk setelah pemberian 1-2-3 mg Galafold setiap harinya. Demikian penjelasan dari saya mengenai gangguan enzim dan cara mengatasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.